ulama berpendapat batal. Tetapi Imam Ibnu Hazm, Imam Asy-Syaukani dan Syekh Al-Albani rahimahullah berpendapat bahwa itu tidak membatalkan puasa. Dan ini kuat karena nggak ada dalil yang mengatakan batal. Dia berdosa dengan istimna itu, dia mengeluarkan mani dengan onani itu, dia berdosa. Tapi puasanya tidak batal karena nggak ada keterangan atau nas atau dalil. Dan nggak bisa dikiaskan dengan jima, nggak bisa dikiaskan. Anggap mulut apa dasaknya membandingkan dengan senyum. Kemudian yang kedua adalah inzalul mani, kemudian keluarnya sperma, yaqdhatan bistiminain, memang dalam keadaan yaqdhah, dalam keadaan sadar, tidak tidur, dengan cara istimna, onani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan sekaligus perbandingan kepada statement yang diungkapkan oleh Ustadz Salafi Al-Wahabi yang dengan onani itu dia berdosa, tapi puasanya tidak batal karena nggak ada keterangan atau nas atau dalil. Onani itu dia berdosa, tapi puasanya tidak batal. Dengan onani itu dia berdosa, tapi puasanya tidak batal. Tentunya statement ini berkaitan dengan hukum onani ketika dikoneksikan dengan puasa. Karena menurut Ustadz ini bahwa onani itu tidak membatalkan puasa. Apakah ini sesuai dengan junjungan mereka-mereka ini atau pijakan guru-guru mereka ini? Karena ini merupakan statement yang sangat begitu luar biasa kalau saya amati. Mengapa saya menganggap luar biasa? Karena ini jarang-jarang sekali kita menemukan para ulama berstatement atau berpendapat seperti Ustadz Salafi ini. Dengan singkat, mari kita buktikan bahwa Ustadz Salafi Al-Wahabi memang kurang konsisten dengan guru-gurunya atau junjungannya. Mengapa demikian? Karena satu redaksi ini merupakan kitab karya dari junjungan para ustadz-ustadz Salafi Al-Wahabi. Kita tahu kitab ini namanya Majmu' Fatawa Rosail Al-Utsaimin ya. Kita tahu Al-Utsaimin itu seringkali memang dijadikan rujukan oleh ustadz-ustadz Salafi, sehingga saya berani memposisikan atas statement saya sebagai bentuk ungkapan bahwa mereka-mereka itu tidak konsisten. Ya maksudnya ya Ustadz ini ya, jangan baper. Mari kita buktikan tanpa berlama-lama. Ada satu redaksi yang diungkapkan oleh Al-Utsaimin dalam kitabnya yang namanya Majmu' Fatawa Warosail Al-Utsaimin. Su'ila fadilatus syekh rahimahullahu ta'ala ma hiya mufattiratus shaimi. Syekh Al-Utsaimin ditanyakan apa atau seperti apa atau berapa hal-hal yang bisa membatalkan puasa atau membatalkan terhadap orang yang dalam keadaan puasa. Fa'ajaba fadilatuhu biqaulihi. Kemudian Al-Utsaimin Syekh Al-Utsaimin menjawab biqaulihi dengan perkataannya mufattiratus shaimi sab'atun, bahwa sesuatu yang membatalkan puasa atau membatalkan orang yang dalam keadaan puasa itu ada 7.
Yang pertama adalah al-jima'u idza waqa'a fi nahari Ramadan. Idza waqa'a fi nahari Ramadan min shaimin yajibu alaihi as-shaumu fa alaihi ma'al qada'i ila akhirih. Yang pertama adalah jima di bulan Ramadan. Ini jelas ya, jima itu memang termasuk dari kerangka yang membatalkan puasa atau min jumlati mufattiratis shaum atau mufattiratis shaim kalau bahasanya Syekh Al-Utsaimin. Kemudian yang kedua adalah inzalul mani, kemudian keluarnya sperma, yaqadatan bistiminain, memang dalam keadaan yaqadah, dalam keadaan sadar, tidak tidur, dengan cara istimna, onani. Jadi keluarnya sperma itu disebabkan onani, au mubasyaratin, atau dengan cara mubasyarah, menggauli seseorang lah, atau bertemunya dua kulit, namanya mubasyarah. Ya, mubasyarah itu kalau kita tasawurkan menggauli suami istri, tapi menggauli tidak sampai dalam taraf jima ya. Au takbilin, atau dengan cara mencium atau kecupan. Au dhamin, atau dengan cara merangkul. Lantas dengan redaksi ini kita bisa buktikan bahwa statement yang disampaikan Ustadz Salafi, kalau kita bandingkan dengan guru-guru atau sanjungan atau junjungan Ustadz Salafi Wahabi, sangat bertolak belakang atau ikhtilaf atau tidak sama, tidak senada dengan Syekh Al-Utsaimin. Dengan redaksi ini secara tegas bahwa Syekh Al-Utsaimin memberikan keterangan bahwa yang namanya onani itu membatalkan puasa. Ini redaksinya sangat begitu sharih. Dengan demikian, apa yang menjadi pendapat, apa yang menjadi statement dari Ustadz Salafi Wahabi ini sudah melanggar terhadap guru-gurunya, terlepas dari sanjungan atau junjungan Ustadz Salafi yang memperbolehkan. Ya, katanya ada yang memperbolehkan ya, tapi ini satu fakta ya, satu fakta bahwa kurangnya konsistensi atau istiqomah di dalam berpendapat, atau tidak konsistensinya di dalam memberikan satu rujukan kepada guru-gurunya. Karena seringkali mereka juga menyebutkan Syekh Al-Utsaimin ini termasuk ulama yang sangat bijaksana, ahli hadis. Kemudian yang kedua, jelas Syekh Al-Utsaimin ini sekalipun junjungan mereka, para ustadz-ustadz Salafi, Al-Wahabi ini bukan salaf tapi kholaf. Ini dua fakta yang perlu saya luruskan kepada para ustadz-ustadz yang paling sunnah, yang paling jago di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. Atas apa yang saya sampaikan, jika ada kekeliruan, ya mohon diluruskan. Tapi saya yakin bahwa keterangan ini sangat sharih dan dikutip dari guru-guru atau rujukan-rujukan para ustadz Salafi, khususnya yang berpendapat bahwa yang namanya onani itu tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.